Iya, perempuan juga masturbasi kok, meskipun nggak sesering laki-laki ya. Kenapa ya? Karena perempuan juga makhluk seksual, ya jadi butuh seks juga, meskipun ekspresi seksualnya nggak sebrutal laki-laki ya, secara umum. Nah, masturbasi itu buat apa ya? Sebenarnya sesederhana untuk kenikmatan seksual aja, tapi karena ada bias nilai budaya dan agama, jadinya dilekatkan lah nih misalnya nilai dosa gitu. Jadinya kalau menyentuh diri sendiri jadi ngerasa bersalah gitu. Padahal kan badan sendiri dan nggak ada merugikan orang lain, nggak ada gitu. Tapi terus jadi juga ada nih pernyataan-pernyataan yang menakutkan, yang katanya masturbasi itu bikin bodoh lah, bikin kecanduan lah, bikin lupa dan sebagainya. Tapi kebanyakan klaim-klaim kayak gitu nggak berdasar ya. Pandangan tentang masturbasi itu dosa biasanya ya interpretasi agama dan budaya gitu. Kalau dari sudut pandang kesehatan dan psikologi, masturbasi itu adalah bagian dari seksualitas manusia yang normal dan sehat. Kalau dalam Islam kan defaultnya masturbasi itu haram ya, kalau dijadiin hobi bersenang-senang gitu. Tapi masturbasi itu dianjurkan kalau itu bisa menghindari dari zina. Jadi bukan haram mutlak ya. Nah, terus apakah kalau misalnya orgasme dari masturbasi itu perlu mandi? Kalau laki-laki mayoritas ulama mewajibkan mandi ya. Tapi kalau di kasus perempuan karena nggak ada fatwanya, mungkin karena ulama itu didominasi laki-laki dan nggak ada perempuan yang nanyain soal masturbasi gitu. Jadi fatwanya nggak tersedia. Kalau mau hati-hati mandi aja, samain kayak fatwa buat laki-laki. Tapi kan orgasme perempuan itu kan nggak ejakulatif ya, dan nggak ada benihnya gitu, nggak kayak laki-laki. Jadi bisa jadi juga nggak wajib mandi gitu. Tapi sayangnya aku bukan ulama yang punya otoritas buat ngerilis fatwa ya. Oke, ada mitos-mitos nih yang menjelaskan seolah masturbasi itu kegiatan yang tidak normal gitu. Tapi sebenarnya kan itu normal. Kecuali kalau emang misalnya masturbasi 20 jam sehari gitu, terus nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi sehari-hari, ya itu mah butuh bantuan profesional ya. Kalau kayak survei-survei yang tadi aku tunjukin, ya ada yang seminggu sekali, 2-4 kali seminggu, ya itu masuk ke lazim ya, karena kebanyakan orang begitu. Kenapa secara frekuensi dan keumuman masturbasi perempuan itu lebih jarang? Mungkin karena orgasme perempuan itu bukan kebutuhan yang krusial untuk bisa punya keturunan ya, karena nggak orgasme juga nggak apa-apa, tetap bisa hamil. Ada sih yang berteori katanya orgasme itu supaya dinding vaginanya kontraksi dan jadi kayak diremes gitu supaya lebih cepat ejakulasi partnernya. Teorinya begitu. Nah, sementara itu laki-laki kan punya cycle produksi sperma ya, yang cycle-nya pendek gitu. Jadi mungkin ya mau dilepas tuh hasil produksinya. Mungkin makanya dorongan untuk masturbasi lebih sering di laki-laki jadinya wajar. Kalau perempuan kan tergantung mood, dan mood kan ditentukan hormon. Jadi kalau lagi fertil atau lagi subur, dan lagi di fase PMS biasanya akan lebih sensitif dari biasanya. Kalau ngomongin orgasme, perempuan itu lebih jarang ngalamin orgasme. Di berbagai survei ada yang hasilnya 2/3 perempuan nggak pernah orgasme. Ada juga perempuan yang nggak pernah ngerasa orgasme dari hubungan seks gitu. Jadi untuk puas tuh nggak gampang, bagi sebagian perempuan yang nggak gampang. Nah itu mungkin kenapa alat bantu masturbasi perempuan itu beragam ya, dan lucu-lucu gitu bentuknya, fiturnya. Ya tapi sayangnya dan agak anehnya penjualan seks toy itu ternyata dilarang oleh Permendak nomor 48 tahun 2015. Dan sebenarnya udah dicabut sih pelarangannya di Permendak nomor 20 tahun 2021 gitu. Dilarang karena termasuk barang pornografi. Ini termasuk barang yang susah dicari ya. Nah tapi kayaknya sampai sekarang kita suka denger tuh ya ada pemusnahan atau penyitaan seks toy oleh bea cukai biasanya. Tapi mungkin bukan karena barangnya, mungkin karena prosedurnya, ya nggak tahu deh. Bukan itu fokus kita hari ini. Tapi sebagai perempuan yang pada umumnya pemilih daripada tidur sama laki-laki nggak jelas, yang nggak jamin bisa bikin puas, kan mainan tuh alternatif yang bagus ya. Bukan cuma masalah puas enggaknya ya, ketika kita tidur sama orang lain, kan ada risiko-risiko yang kita nggak tahu seberapa fuckboy dia gitu. Bahkan kalaupun kita sudah menikah pun kita kan nggak bisa tahu sepenuhnya apakah pasangan kita setia ya. Nah waktu aku mau bikin konten ini, aku search kan di YouTube, kayak woman masturbation. Nah lucunya aku nemu video judulnya Great Ways to Masturbate gitu. Atau kayak apakah masturbasi itu baik apa enggak, apakah nggak apa-apa masturbasi tiap hari gitu. Ini konten buat perempuan. Terus ada juga tuh ranking the best masturbation positions gitu. Sampai ada video yang judulnya God Save Me from Porn and Masturbation Addiction gitu. Nah jadi kegiatan sesederhana menyentuh diri sendiri, ternyata bahasannya tuh bisa luas banget gitu. Kayak beban mentalnya tuh kayak gede banget gitu. Nah buat perempuan itu tuh hal biasa, nggak tahu caranya masturbasi. Aku curiga nih kalau laki-laki udah rajin masturbasi sejak remaja ya, tapi perempuan umumnya nggak begitu. Setidaknya begitu yang ditunjukkan survei-survei yang beredar ya. Makanya wajar juga jadinya ketika perempuan nyari tahu caranya masturbasi, karena emang nggak tahu caranya nyentuh diri sendiri, caranya
puasin diri sendiri gimana tuh nggak tahu gitu. Nah ngomong-ngomong, aku bikin topik ini karena interestingly banyak teman-teman perempuan yang request. Nah aku nggak tahu nih apakah penjelasanku di konten ini sebagaimana yang diekspektasikan, but I hope you find this content helpful ya. Makasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu di konten selanjutnya.